Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin membahas tentang topik orang pintar dengan orang cerdas. Baru-baru ini kita lihat di televisi, di media sosial, banyak orang pintar yang sering tampil di TV dan sering membuat keributan di negeri kita yang tercinta ini. Jadi contohnya Rocky Gerung. Kalau saya katakan Rocky Gerung ini orang pintar. Kenapa dia bisa menjadi orang pintar? Kalau kita lihat latar belakangnya, dia banyak menghabiskan waktunya menjadi seorang dosen, pendidik. Dia banyak baca. Jadi khususnya dia sering membaca tentang hukum dan filsafat yang mana banyak masyarakat Indonesia tidak terlalu tertarik dengan ilmu filsafat dan hukum tersebut. Sehingga kesannya yang baru-baru ini saya lihat, saya tonton, Rocky Gerung kesannya menang di dalam perdebatan itu. Sehingga terpancinglah lawan bicaranya menjadi emosi. Rocky Gerung karena dia pintar, dia banyak tahu. Jadi karena dia banyak tahu, maka apa yang disampaikannya, orang yang tidak tahu pasti terdiam. Dan orang yang menonton itu pasti menganggap Rocky Gerung pintar. Ya memang dia pintar. Tetapi untuk saat ini negara Indonesia tidak butuh orang pintar. Tidak butuh orang seperti Rocky Gerung. Karena orang pintar itu hanya berguna. Ingat, catat. Orang pintar itu hanya berguna untuk dirinya sendiri, keluarganya, atau golongannya atau kelompoknya. Jadi orang pintar itu hanya berguna untuk dirinya sendiri, keluarganya, atau golongannya. Karena orang pintar itu biasanya hanya textbook, teori, pandai menyampaikan, pandai bersandiwara. Tapi manfaat yang dia lakukan itu hanya untuk dirinya, keluarganya, ataupun golongannya. Jadi orang pintar itu dia tidak peduli sebenarnya dengan nasib orang banyak. Orang pintar itu sebenarnya tidak peduli dengan orang yang berseberangan dengannya. Orang pintar itu tidak akan pernah peduli betapa sakitnya masyarakat miskin yang ada di sekitarnya. Karena orang pintar selalu membenarkan apa yang diucapkannya. Kalau yang berseberangan dengan pola kepintarannya, dia tidak akan peduli. Itu orang pintar. Contoh lagi ya, Najwa Shihab. Ini Najwa Shihab ini orang pintar ini, Najwa Shihab. Kenapa? Baru-baru ini dia memunculkan ide dengan Garuda berlambang warna biru dengan tulisan darurat demokrasi. Dia pintar. Dia memanfaatkan ketenarannya, memanfaatkan televisi, memanfaatkan orang-orang yang selama ini dekat dengannya untuk sama-sama menyebarkan darurat demokrasi dengan lambang warna biru. Ya, dia pintar. Kalau orang, jadi dia itu melakukan itu untuk kepentingan dia, golongannya, dan kelompoknya. Kalau kepentingan dia, kalau kita lihat Najwa Shihab itu kan disebut-sebut namanya adanya dugaan kasus korupsi.
ya, Muiz, kasus timah kalau saya nggak salah, tambang, ya, dia kena kasus. Jadi orang pintar berpikir gimana supaya kasus saya itu tenggelam. Muncullah ide dia ini memanfaatkan kelemahan daripada MK untuk mempolitisasi ini masalah undang-undang pilkada. Jadi orang pintar itu ya seperti kayak Najwa Shihab itu, kayak Rocky Gerung, kayak Ardian Napitupulu, Deddy Sitorus, Washington Pasaribu. Ini orang-orang pintar. Megawati, itu orang-orang pintar. Orang-orang pintar. Jadi orang pintar ini kejam untuk orang yang berseberangan dengannya. Dia tidak peduli. Tetapi kalau dibenturkan orang pintar melawan orang cerdas, ingat, orang pintar melawan orang cerdas tidak akan pernah sanggup orang pintar mengalahkan orang cerdas. Ingat itu. Saya ulangi sekali lagi. Tidak akan pernah sanggup orang pintar mengalahkan orang cerdas. Ya, ingat itu. Dan melalui TikTok ini, saya ingin menyampaikan kepada adik-adikku generasi muda yang nonton TikTok ini, ya, yang masih kuliah, ya, ataupun masih yang SMA, ataupun yang orang tua yang memiliki anak, jangan jadikan anakmu atau dirimu menjadi orang pintar. Saya ulangi sekali lagi. Jangan pernah jadikan anakmu ataupun dirimu menjadi orang pintar. Tetapi jadikanlah anakmu atau dirimu menjadi orang cerdas. Ya. Jadikanlah dirimu dan anakmu menjadi orang cerdas. Seperti saya bilang tadi, orang pintar itu textbook dan teoritis. Dan orang pintar itu hanya mementingkan dirinya, keluarganya, dan golongannya. Sementara orang pintar apabila dihadapkan masalah besar dan mengancam dirinya, biasanya orang pintar tidak akan sanggup keluar dari masalah besar itu. Dan biasanya orang pintar itu apabila dilawan, diserang sama orang cerdas, orang pintar itu biasanya kalah dan pasti kalah. Jadi kalau orang cerdas, dia berpikir lebih kompleks. Orang cerdas menggunakan pikirannya, hatinya digabungkan. Kalau orang cerdas, dia melakukan sesuatu itu bukan hanya untuk dirinya. Dia lebih mengutamakan untuk kepentingan orang banyak. Karena orang cerdas berpikir seperti ini, apabila orang banyak, masyarakat banyak suka sama dia, mendukung dia, maka orang cerdas itu akan memenangkan segala pertarungan ataupun segala sesuatu yang diinginkannya. Karena dia dapat dukungan orang banyak. Makanya tak sekalipun orang-orang pintar ini bisa mengalahkan Pak Jokowi, yang saya katakan Pak Jokowi itu adalah orang cerdas. Dia sangat cerdas. Jadi saya ingin kita semua harus melatih diri kita menjadi orang cerdas, bukan orang pintar. Orang cerdas, dia bukan hanya sebatas teori, tapi dia memikirkan sesuatu yang lebih jauh, lebih dalam, agar tujuannya, keinginannya dapat dinikmati oleh orang banyak, dan orang cerdas itu pun akan selamat dari bahaya. Jadi untuk itu kita harus melatih, karena kecerdasan itu harus dilatih. Kecerdasan itu diperoleh dengan cara melatih diri kita untuk selalu berpikiran positif. Salam cerdas dari saya, Trinop Sianturi.